Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu, nikmat kesehatan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan pada kesempatan kali ini juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berikan kita taufik untuk bisa bermajlis ilmu, duduk di rumah-rumah Allah, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi orang bertakwa, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka membaca ayat Allah, mereka saling belajar di dalamnya, di dalam masjid tersebut, mempelajari ayat-ayat Allah. Melainkan akan Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Sakinah yang sebagian hari ini, sebagian manusia hari ini mereka berusaha mencari, ya, setelah penat bekerja, bergulat dengan penatnya kehidupan. Hari-hari ini adalah hari yang sangat-sangat ditunggu sebagian manusia, yaitu apa? Cuti bersama atau cuti atau liburan anak-anak, ya. Di mana manusia mereka mencari ketenangan. Macam-macam, ada orang mencari ketenangan, cari di gunung, ada yang cari di lautan, di pesisir, di villa, dimanapun. Akan tetapi di antara hal yang merupakan sumber ketenangan yang terlupakan atau dilupakan atau bahkan diabaikan adalah majelis ilmu. Ya, kita akan buktikan insyaallah taala. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kasih sayang Allah akan Allah turunkan, ya. Wa haffathumul malaikah. Malaikat akan bersamai mereka, mengerubungi mereka di majelis tersebut. Dan yang tidak atau bahkan yang sangat-sangat didambakan adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut mereka di majelis yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita hari ini kita pergi ke puncak sana, ketemu apa, Pak? Macet. Ya. Gak usah sama puncak, mana nih? Cibubur nih, udah ketemu dulu macet. Pemanasan dulu. Nanti kalau sudah sampai Gadok, udah, itu namanya baru merasakan yang sebenarnya bagaimana macetnya. Dan belum tentu orang-orang yang mereka berada di tempat-tempat tersebut mereka mendapatkan keutamaan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita masih diberikan kemudahan untuk datang ke majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wal muslimin. Kita masih di surat Al-Mutaffifin yang kita masuk pada ayat yang ke-18.
setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mereka berbuat curang, berikut juga dengan ancamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua macam manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang fajir. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, para pendosa. Dan ciri-ciri mereka semasa di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-18, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Yang artinya atau tafsirnya, laisal amru kama tasawwartum min annahu la hisaba wala jaza. Inna kitaba ashabi ta'ati lafi illiyin. Perkaranya bukanlah seperti yang kalian kira, wahai orang-orang yang mendustakan. Anggap tidak ada hisab, tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang melakukan ketaatan lafi illiyin, mereka berada di tempat yang tinggi. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kalian apa itu tempat yang tinggi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kitabun marqum. Itu adalah kitab. Inna kitabahum maktubun la yazul wa la yuzada fihi wa la yunqas. Sesungguhnya tulisan kitab orang-orang yang melakukan itu tertulis dan tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Ya. Tidak ditambahi dan tidak dikurang-kurangi. Yashhaduhul muqarrabun. Kitab Illiyin tersebut yashhaduhu ay yahduru, dihadiri, disaksikan kitab tersebut oleh al-muqarrabun. Al-muqarrabun muqarribu kulli sama'in minal malaikah. Setiap malaikat yang didekatkan, maksudnya didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah itu sangat banyak. Dan malaikat mereka seperti halnya para nabi, tidak pada derajat yang sama. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan ketimbang yang lain. Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Demikian juga Mikail, Israfil, itu malaikat-malaikat yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab orang-orang yang bertakwa, yang mereka melakukan ketaatan akan dipersaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Innal abrara lafi na'imin, ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Innal mukthirina minat ta'ati lafi na'imin da'imin yaumal qiyamah. Masya Allah. Sesungguhnya orang yang memperbanyak ketaatan lafi na'imin, benar-benar mereka berada dalam kenikmatan. Lafi na'imin daim, yang langgeng yaumal qiyamah. Mereka enak-enakan terus. Ya, kalau di dunia orang kalau habis enak-enakan liburan, pulang, selesai liburan apa Pak? Capek, terus duit habis. Capek, duit habis. Jadi udah nanti nyari lagi, ngumpulin, nabung untuk apa? Untuk liburan lagi, begitu. Ya.
liburan, ya maaf, kenikmatan di akhirat la fi na'imin daimin, terus seperti itu, ya. Masya Allah, itu iming-iming Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah di ayat 23, alal araiki yanzurun. Alal araiki ay alal asirratil muzayyanah. Orang-orang bertakwa mereka berada di atas sofa-sofa, di atas tempat duduk yang muzayyanah, yang dihias-hiasi. Yanzuruna ila rabbihim, dengan bebas mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal araiki yanzurun, dan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besar kenikmatan di akhirat. Wa ila kulli ma yabhaju nufusuhum wa yasurruhum. Mereka juga memandang kepada apa saja yang menimbulkan kebahagiaan serta kesenangan mereka. Ya. Manusia itu mereka senang pemandangan dari tempat yang hijau, yang luas, yang sejuk, yang tidak banyak distraksinya, tenang seperti itu. Maka apa-apa yang manusia dapatkan di dunia dan anggap sebagai sebuah kenikmatan, maka sungguhnya di akhirat nanti akan jauh lebih lebih besar. Dan yang tertinggi adalah kenikmatan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Idza ra'aitahum, kalau engkau perhatikan orang-orang yang mereka ahli surga itu, ra'aita fi wujuhihim atharat tana'umi husnan wa baha'a. Engkau akan dapati di wajah-wajah mereka itu jejak tana'um. Tana'um itu merasakan nikmat, ya. Husnan, indah, wa baha'an, dan ceria. Kenapa disebut wajah? Karena orang kalau senang itu kelihatan dari mana? Dari wajahnya. Sebagaimana orang kalau susah terlihat dulu dari mana? Wajahnya juga. Maka dari itu ahli surga itu terlihat dari wajahnya, tentunya di akhirat, ya. Bahwasanya di wajah mereka itu ada bekas-bekas yang menunjukkan mereka ini mendapatkan kenikmatan. Dan bahkan di dunia pun Allah Subhanahu wa taala sudah tampakkan ketika seseorang itu banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah sebutkan di dalam kitab Taurat. Sahabat Nabi itu disebut dalam Taurat. Perumpamaan para sahabat Nabi itu, ya, di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu di wajah mereka ada tanda-tanda kekhusyuan. Athari sujud itu bukan berarti hitam sini, bukan itu. Ya, bukan itu. Akan tetapi bekas-bekas ketundukan kekhusyuan kepada Allah, ketenangan, sakinah. Demikian juga lapangan hati. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah permisalan para sahabat Nabi di dalam kitab Taurat. Jadi sudah disebutkan. Orang Yahudi itu mereka sudah tahu nabinya kayak apa, sahabatnya kayak apa. Mereka sudah mengenal hal tersebut. Kita kembali ke sini. Masih Allah sebutkan tentang ahli surga. Ayat 25. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Yasqihim khadamuhum. Pembantu-pembantu mereka itu akan memberikan mereka minum
Minumannya apa? Rahiqin makhtum. Rahiq makhtum. Apa itu rahiqun makhtum? Yaitu min khamrin makhtumin ala inaiha. Khamr yang tertutup di atas wadahnya, bejananya. Khamr yang tertutup rapat. Katanya minuman yang memabukkan yang namanya anggur, ya, yang namanya anggur, mana anggur yang terkenal itu anggur Prancis. Itu kenapa mahal? Setelah dibikin, ditaruh di mana? Peti atau di tong kayu, itu dibiarkan sampai bertahun-tahun. Ketika dibuka, katanya loh, ketika dibuka itu nanti wangi, ya. Maka itu khamr dunia. Kalau khamr dunia ada efek negatifnya, membuat pusing, memualkan perut dan seterusnya. Tapi kalau khamr di akhirat itu apa? Mereka tidak terpusingkan, la yunzafun. Mereka tidak pusing setelah meminum khamr tersebut. Tidak memabukkan. Akan tetapi apa? Mereka merasakan kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan khitamuhu misk. Khitamuhu miskun. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk, ai maksudnya tafuhu raihatul miski minhu ila nihayatihi. Penutupnya itu misik, wangi, yang sangat wangi, ya. Apa maksud penutupnya? Jadi bau dari awal sampai akhir ketika mencicipi atau meminum khamr akhirat itu baunya apa? Baunya terus wangi. Khitamuhu misk. Karena terkadang ya minuman itu awalnya enak, tapi kalau sudah minum sampai di tetes terakhir, rasanya tidak akan sama seperti tetes pertama. Kalau tidak salah dalam hukum ekonomi itu ada namanya hukum Gosen kedua, entah ke satu atau kedua, yang menyebutkan bahwa kenikmatan sesuatu itu akan terasa semakin mengurang atau berkurang seiring dengan apa? Seiring dengan banyaknya konsumsi akan sesuatu tersebut. Kita kalau lagi haus, minum es apapun lah, es kelapa atau apa, minuman pada rasa pada tegukan yang pertama, wah enak. Tapi kalau sudah selesai habis satu butir kelapa, tambah lagi rasanya yang kita rasakan antara butir pertama dengan butir kedua, rasanya beda tidak? Beda. Kalau lagi lapar, makan nasi goreng atau mie goreng, ya, makan Indomie lah, enak. Kenapa? Soalnya sedikit. Tapi kalau sudah kemudian apa? Ada lagi yang harus dimakan. Piring yang kedua ini rasanya tidak akan sama seperti yang pertama. Khamr akhirat itu khitamuhu misk. Terus wanginya itu sampai pada tetes terakhir ketika meminumnya. Wa fi hadza, dan pada hal semisal itu, pada kenikmatan semisal itu, yajibu an yatasabaqal mutasabiqun, hendaknya orang yang berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba memacu diri bil amali bima yurdillaha wa tarki ma yuskhituhu, dengan beramal dengan apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah dan meninggalkan apa-apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Masya Allah. Wa fi hadza, dan hendaknya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun,
falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba. Allah mengatakan di ayat yang lainnya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Jadi ayat ini mendorong kita untuk berlomba-lomba mendapatkan kenikmatan akhirat. Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Lomba-lombalah untuk menjemput surga dan ampunan Allah. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Maka pada perkara-perkara tersebut hendaknya seorang itu dia mengedepankan apa? Semangat perlombaan. Ya, semangat perlombaan. Bukan sebaliknya. Terkadang hawa nafsu kita mengajak untuk berlomba-lomba juga, tapi lomba-lomba dalam hal apa? Dunia. Ya, dalam hal apa? Dunia. Kalau untuk urusan akhirat kebalikan, saling mempersilahkan. Soft depan kosong. Oh, monggo Pak, diisi dulu. Harusnya soft depan itu apa? Dijadikan sebagai ajang rebutan. Soft depan. Dan sebaliknya, kalau untuk urusan akhirat dunia, ya, misalnya ada promo, umpamanya ada minimarket buka hari ini gratis, tis tanpa syarat, rame gak? Rame, ya, ngantri. Kenapa? Ya karena lomba-lomba dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Jadi mari kita menempa jiwa kita dan mengingatkan jiwa kita. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada perkara-perkara kenikmatan akhirat itulah hendaknya seseorang itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim ay yukhlatu hadha syarabu al-makhtumu min aini tasnimin. Dicampurkan minuman tadi, khamr tadi, dengan mata air tasnim. Apa itu tasnim? Tasnim adalah kata Allah ainan, mata air, yashrabu bihal muqarrabun wa hiya ainun fi a'lal jannah. Sebuah mata air yang dia berada di surga yang tertinggi, yashrabu minhal muqarrabun, yang orang-orang terpilih yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan minum safiyatan khalisatan, dalam keadaan jernih dan juga khalis. Wa yashrabu, minum makhlutatun bi ghairiha, dengan ada campurannya, ya. Itu mata air tasnim yang ada di surga sana. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa-apa yang didapatkan oleh ahli surga, orang-orang abrar, maka Allah sekarang menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mereka banyak melakukan perbuatan dosa. Apa kata Allah? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, bima kanu alaihi minal kufri, berupa kekufuran, dengan sebab apa-apa yang mereka lakukan berupa kekufuran, kanu minal ladzina amanu yadhhakuna istihza'an bihim. Mereka itu dahulu kebiasaannya suka mentertawakan atau menertawakan orang-orang yang beriman.
Kenapa? Istihza, karena mengolok-olok. Jadi mereka dahulu semasa di dunia menjadikan kaum mukminin sebagai bahan olok-olok. Apa yang dijadikan bahan olok-olok? Ya semuanya. Dari keyakinannya, dari syariatnya, ya, dari pakaiannya misalnya, dari kesehariannya, dan itu merupakan ciri khas orang-orang pendosa. Ciri khas orang-orang pendosa. Masih kata Allah, wa idza marru bihim yataghamazu. Maksudnya, wa idza marru bil mu'minin, apabila mereka bertemu dengan orang-orang mukmin semasa di dunia itu, ghamaza ba'duhum li ba'din sukhriyatan wa tanaddura. Mereka itu saling mengisyaratkan satu sama lain untuk mengejek orang-orang beriman. Ghamz itu merupakan isyarat, ya. Isyarat mata maupun anggota badan. Dan kita tahu orang itu bisa mengejek orang lain tanpa ngomong, ya, bisa merendahkan orang lain cukup dengan apa? Dengan pandangan atau dengan mimik wajah atau dengan ekspresi. Ya, bisa. Jadi orang-orang pendosa itu dahulu suka mengejek orang-orang beriman semasa di dunia dengan isyarat ataupun dengan ekspresi wajah. Lantas wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ya. Maksudnya wa idza raja'u, mereka setelah mereka mengejek orang-orang beriman, ketika mereka kembali ila ahlihim, kepada keluarga mereka, raja'u farihina bima hum alaihi minal kufri wal istihza'i bil mu'minin. Mereka kembali dalam keadaan bangga, ya, bangga, gembira karena mereka telah berhasil mengejek orang-orang beriman, ya. Itu yang mereka lakukan di dunia. Dan mungkin jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita akan dapati hal-hal tersebut dari orang-orang kafir, orang-orang pendosa di sekitar kita. Maka tidak perlu heran. Tidak perlu heran ketika ada orang kafir menjadikan kita kaum mukminin, muttaqin sebagai bahan olok-olok. Justru itu menjadi pelecut kita untuk semakin apa? Berpegang teguh kepada agama kita. Kenapa? Ya memang janji Allah itu benar. Oh, itu sudah sunnatullahnya begitu, ya. Lantas, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Masih kata Allah tentang orang-orang kafir itu, wa idza syahadul muslimin, apabila mereka menyaksikan orang-orang muslim, kaum muslimin, qalu, mereka berkomentar. Komentar mereka apa? Inna haula'i ladalluna an tariqil haqqi. Benar-benar orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar, ya. Haitsu taraku dina abaihi, karena mereka meninggalkan ajaran nenek moyang. Jadi kalau misalnya ada yang dari kita disesatkan, diskreditkan, ya, dengan sebab apa yang kita yakini, ya bersabarlah. Memang demikian sunnatullah. Mas, perasaan nggak banjir mas? Ya, lihat celana ngatung dibilang apa? Banjir. Banjirnya di mana? Nah, kayak gitu. Ini bentuk apa? Bentuk mengolok-olok kaum mukminin. Atau misalnya dengan apa? Dengan ya macam-macam, dengan menyebut ya macam-macam lah, ya. Maka hal tersebut tidak perlu kita bersedih hati dalam arti apa? Kita
hiraukan ya, memang begitulah orang-orang kafir. Sementara wa ma ursilu alaihim hafizin. Ya. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Maknanya wa ma wakalahumullahu ala hifzi a'malihim hatta yaqulu qaulahum hadza. Padahal orang-orang kafir itu tidaklah Allah pasrahi untuk ngurusi orang-orang beriman. Ngapain sih mereka komen? Ya. Mereka tidak Allah pasrahi untuk apa? Untuk mengurusi, untuk menjaga amalan-amalan orang-orang beriman. Bukan urusan mereka. Sebenarnya begitu. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan yang akan berbalik di akhirat kelak. Allah mengatakan fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Fa yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat alladzina amanu billahi, orang-orang beriman yadhhakuna minal kufar, akan gantian menertawakan orang-orang kafir. Ya. Menertawakan orang-orang kafir. Kama kanal kuffaru yadhhakuna minhum fid dunya. Sebagaimana orang-orang kafir mereka menertawakan orang-orang beriman semasa mereka di dunia. Gantian. Kita lihat siapa yang terakhir tertawa. Kita lihat siapa yang terakhir tertawa. Dialah yang kemudian menang kan gitu. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun. Orang-orang beriman mereka berada di atas araik, yaitu di atas sofa-sofa atau tempat duduk yang tinggi, al-muzayyanah, yang dihias-hiasi, yanzuruna ila ma a'addahumullah lahum minan na'imid daim. Mereka memandang kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka memandang seperti itu. Kita bayangkan kita berada di sebuah tempat yang tinggi dan kita melihat kerajaan kita kalau kita memiliki kekuasaan, ya. Dan kita menguasai semua yang kita lihat. Karena orang yang masuk surga itu serendah-rendahnya grade orang yang masuk surga itu bagiannya adalah 10 kali lipat bumi dan langit. Itu surganya orang yang paling rendah kedudukannya. Ya. Jadi sejauh mata memandang itu punyanya dia semuanya. Nah, itu apa? Kenikmatan yang ada di akhirat sana. Alal araiki yanzurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan mengkhabarkan kepada kita bagaimana orang-orang kafir itu mereka mendapatkan atau telah mendapatkan balasan. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Yang artinya atau maknanya laqad juziyal kuffaru ala a'malihim allati 'amiluha fid dunya bil 'adzabil muhin. Sungguh telah mendapatkan pembalasan orang-orang kafir itu atas amal-amal mereka yang mereka lakukan, amalkan semasa di dunia dengan azab yang menghinakan mereka. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di antara faedah dari potongan ayat yang terakhir kita sebutkan adalah ahlul batil, para pelaku kebatilan, mereka itu suka memberikan laqab, yulaqibuna ahlal haqqi bi alqabissu. Mereka itu suka memberikan julukan-julukan negatif, ya, kepada orang-orang yang baik.
Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi mereka orang-orang kafir semasa di dunia mereka mengatakan, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Mereka itu orang sesat. Orang yang mereka itu jauh dari kebaikan dan kebenaran. Terbelakang, primitif. Ya. Tidak modern dan seterusnya. Jadi itu merupakan lakop-lakop atau julukan-julukan yang merupakan sunnatullah, bahwa orang-orang ahlul batil selalu memberikan hal tersebut kepada orang-orang ahlul haqq. Kenapa? Karena mereka ingin agar manusia itu tidak mendekat kepada kebenaran tersebut. Gimana caranya? Ya diberikan julukan-julukan negatif. Ya, julukan negatif bisa apa saja. Bisa apa saja. Intinya supaya orang itu tidak mau kemudian mendekat dan mendengar kebenaran tersebut. Maka kalau misalnya hari ini ada orang datang ke majelis ilmu, apa isinya? Oh, isinya adalah tafsir Al-Quran. Oh, tafsir. Gimana ustadznya? Oh, ustadznya jenggotan. Ya, wah ini kayaknya yang radikal itu, ya, yang intoleran itu, yang kaku itu, yang tekstualis itu. Pokoknya semua sematan yang negatif yang diberikan untuk apa? Supaya orang ada apa? Ada lagi memberikan istilah, yang Wahabi itu, kajian Wahabi. Sementara orang tidak tahu apa itu Wahabi, tidak diterangkan dan tidak mau menerangkan. Padahal kalau dia mau dengarkan, ya, yang kita bacakan Al-Quran, yang kemudian kita bawakan tafsir, dan tafsirnya dari para ulama, tafsir dari para ulama ahli tafsir yang diakui kaum muslimin. Tafsir Ibnu Katsir yang kemudian diringkaskan, ya, atau tafsir yang lain seperti itu. Itu saja. Tidak membuat tafsiran sendiri, kita cuma membawakan saja. Tetapi memang manusia itu akan memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Manusia akan memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena nggak tahu, dia akan memusuhi. Manusia itu ini seperti itu. Coba kita berjalan, terus kita lihat di salah satu, umpamanya kita lagi hiking atau camping lah, di pojok, ya, semak-semak gitu, ada ada kemeresek. Kita udah khawatir, kita kalau kita ngambil kita lemparkan gitu kan. Karena padahal kita nggak tahu itu apa. Jangan-jangan teman kita sendiri yang ya, sedang tidur atau apa. Karena kita nggak tahu, manusia akan memusuhi. Maka orang-orang ahlul batil mereka berusaha bagaimana supaya manusia itu mereka tidak tahu. Gimana caranya? Jangan sampai tahu. Ya. Maka diberikan sematan-sematan negatif kepada ahlul haqq. Padahal kebenaran itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kebenaran seperti cahaya. Kita nggak bisa menutup cahaya matahari, ya kan? Kita tidak bisa menutup cahaya matahari. Kita buat supaya matahari itu tidak menyinari rumah kita, ya. Pasti akan ada celah yang dari situ akan muncul atau masuk cahaya. Dimana kalau sudah cahaya datang, hilang, ambiar yang namanya kegelapan, ya, kegelapan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini yang berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin yang telah kita ambil pada kesempatan kali ini. Sekarang kita masuk pada surat Al-Insyiqaq, ya, suratul Insyiqaq. Tetapi seperti biasa sebelum kita lanjut pada surat selanjutnya,
Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Fadhil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah pariwisata tadi masalah apa saja jalan-jalan tadi. Oh, jalan-jalan. Setelah itu kan kadang orang camping-campingan gitu kan di atas gunung gitu kan, bikin dan sebagainya itu kadang nginep-nginep gitu kan, terus itu nggak ada istilah yang mewajibkan itu, terus hukumnya apa Ustaz? Dia akhirnya sholatnya nggak di masjid, terus nggak berjamaah di masjid kan malah di hutan, itu gimana hukumnya? Apakah itu sudah lupa atau gimana? Ya. Pada asalnya seseorang itu pergian, misalnya untuk camping atau misalnya mau hiking, ya, itu hukumnya mubah, boleh, dan itu bisa menjadi bernilai ibadah ketika ada selipan-selipan niat berupa misalnya tadabbur, mentadabburi nikmat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi alam dalam rangka untuk meningkatkan apa? Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kualitas ibadah, boleh. Nah, tinggal dalam sisi masalah fikihnya perlu diperhatikan. Ya, ketika seorang camping, dan camping kan bukan di tengah kota kan, Pak. Kecuali kalau campingnya cuma di halaman belakang rumah, itu campingan. Camping misalnya di hutan atau misalnya di tempat. Maka apakah kemudian dia tetap melaksanakan sholat? Ya, tetap sholat. Ya. Apabila dia mendengar azan dikumandangkan dan bisa dia tempuh atau bisa dia dengar azan tersebut dengan tanpa alat, ya, maka dia mendatangi tempat tersebut. Kalau misalnya tidak, maka dia azan dan dengan teman-temannya dia melaksanakan sholat jamaah di situ, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi hukum seseorang itu dia pergi berwisata, camping, itu mubah saja, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika dia camping atau naik gunung terus kemudian apa? Ya, dengan alasan surat Makkiyah. Makkiyah itu turun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min maqasidis surah, maksud dari surat ini adalah tadzkirul insani biruju'ihi li rabbih wa bayanu dha'fihi wa taqallubul ahwali bihi. Mengingatkan manusia akan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya. Mengingatkan manusia bahwa dia akan kembali kepada Allah dan menjelaskan betapa lemahnya manusia serta bagaimana manusia itu menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan ini. Ya, itu kandungan utama dari surat Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya, "Idzas samaa'un syaqqat." Idzas samaa'un syaqqat. Apabila langit insyaqqat. Insyaqqat maksudnya tasadda'at linuzulil malaikati minha. Pecah. Apabila langit itu apa? Terpecah. Karena malaikat akan turun, ya, dari langit itu akan turun. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan wa adzinat li rabbiha wastama'at li rabbiha munqadatan. Langit itu mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya. Wa huqqat, dan memang semestinya begitu. Wa huqqa laha dzalik, dan memang semestinya langit seperti itu, tunduk kepada Allah. Wa idzal ardu muddat, masih tentang kejadian hari kiamat. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi Allah bentangkan, kama yumaddul adim, seperti halnya bentangan, ya, bentangan kulit atau bentangan yang rata. Bumi ini akan apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan rata. Kalau sekarang bumi ada gunungan, ada gunung, ada
Wa yas'alunaka, sahabat bertanya kepadamu tentang gunung. Gimana gunung nanti hari kiamat? Ya, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah, gunung itu nanti akan Allah ratakan. Fayadaruha qa'an safsafa. Maka Allah akan jadikan sebagai daratan dan dataran yang kosong melompong rata. La tara fiha 'iwajan wala amta. Engkau tidak akan dapati kelok-kelok, ya, naik turun enggak, nanti akan diratakan semuanya. Ya, diratakan semuanya. Itu yang terjadi pada bumi. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ayat yang keempat. Wa alqat, bumi akan memuntahkan ma fiha, apa-apa yang ada dalam perutnya, minal kunuzi wal amwati wa takhallat anhu. Akan dimuntahkan oleh bumi itu isi bumi berupa kunuz, berupa perbendaharaan, ada tambangnya, ada minyaknya, ada emasnya, semuanya akan dimuntahkan. Wal amwat, termasuk orang-orang yang pernah dikubur, akan apa? Dikeluarkan semuanya, akan dikeluarkan. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan memang demikianlah bumi itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semestinya memang demikian. Nah, ini tentang kejadian dari kejadian-kejadian hebat di hari kiamat. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat seolah-olah dia memandang dengan mata kepalanya langsung, hendaknya dia baca 3 surat ini. Pertama, surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Sudah kita ambil kan? Apabila matahari itu apa? Digulung, cahayanya redup, cahayanya apa? Hilang. Kemudian yang kedua, surat Al-Infitar, wa idza samaa'u infatarat, ya. Surat Al-Infitar ini juga sudah, apabila langit itu terbelah, terpecah. Demikian juga yang terakhir adalah surat yang kita sebutkan ini, idza samaa'un syaqqat, apabila langit itu terbelah, ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah Allah menyebutkan tentang sebagian keadaan hari kiamat, Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Mari kita simak. Allah memanggil manusia seperti kita. Hei orang-orang, wahai manusia, ya ayyuhal insan, innaka amilun, sesungguhnya kalian itu semuanya beramal. Kita semuanya beramal. Imma khairan wa imma syarran. Bisa berupa kebaikan dan bisa berupa keburukan. Famulaqihi yaumal qiyamati, dan kalian pasti akan menemui pada hari kiamat, liyujaziyakallahu alaihi, di mana Allah akan membalas kalian pada hari kiamat. Sekarang waktunya kerja. Kata Ali bin Abi Thalib, al-yaumu amalun bila hisab. Sekarang ini adalah waktunya kerja dan belum waktunya hisab, penghitungan. Wa ghadan hisabun bila amal. Hari esok akhirat itu adalah tinggal apa? Hitungannya, dan tidak ada lagi kesempatan untuk apa? Beramal. Ya. Sudah Isya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya biiznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab.